Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Septiani, NPM 18 12 543, kelas PMTK semester 5B, dosen pengampu Miss Mai Zuniati. Di sini saya guna memenuhi mata kuliah pengelolaan pendidikan. Saya akan mempresentasikan makalah saya, pengelolaan kurikulum. Baik, langsung saja. Pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu jarak yang harus ditempuh. Secara sempit atau tradisional, kurikulum adalah sekedar memuat dan dibatasi pada sejumlah mata pelajaran yang diberikan guru pada siswa guna mendapatkan ijazah. Sedang secara modern, kurikulum adalah semua pengalaman yang diharapkan dimiliki peserta didik di bawah bimbingan guru. Administrasi kurikulum adalah administrasi yang ditunjukkan untuk keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal dengan titik pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Baik, berarti kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik merupakan konsep kurikulum yang sampai saat ini banyak mewarnai teori-teori dan praktik pendidikan. Menurut Saylor, Alexander, dan Lewis 1981. Pengertian kurikulum menurut Taylor dalam Nanang Fatah dan Aceng Muhtaram tahun 1991 yaitu perangkat bahan ajar. Yang pertama, dia sebagai perangkat bahan ajar, dan yang kedua, rumusan hasil belajar yang dikehendaki. Yang ketiga, penyediaan kesempatan belajar. Yang keempat, kewajiban peserta didik. Berdasarkan pengertian di atas, maka ada dua aspek penting yang harus dipahami, yaitu yang pertama ada isi kurikulum dan proses kurikulum. Baik, unsur-unsur yang terkandung dalam kurikulum meliputi yang pertama ada tujuan, yang kedua materi, yang ketiga strategi kegiatan pembelajaran, dan yang keempat sistem evaluasi. Baik, langsung kita ke pengelolaan kurikulum. Jadi di sini ada beberapa pengelolaan kurikulum. Yang pertama, kegiatan perencanaan. Yang kedua, kegiatan pelaksanaan. Dan yang ketiga, kegiatan penilaian. Pengelolaan kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Dengan demikian, pengelolaan kurikulum adalah upaya mengoptimalkan pengalaman-pengalaman belajar siswa secara produktif. Yang ketiga, ruang lingkup. Ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi perencanaan kurikulum. Prinsip-prinsip perencanaan kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum berkenaan dengan pengalaman para siswa. Yang kedua, perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses. Yang ketiga, perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang berbagai isu yang aktual. Yang keempat, perencanaan kurikulum melibatkan banyak kelompok. Dan selanjutnya, perencanaan kurikulum dilaksanakan pada berbagai tingkat. Perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Adapun sifat-sifat perencanaan kurikulum. Di perencanaan kurikulum itu dia mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifatnya yang pertama, komprehensif, artinya kurikulum tersebut mempunyai arti yang luas dan menyeluruh, bukan sebatas pada jadwal pelajaran saja, tetapi dia mencakup semuanya ya, menyeluruh. Yang kedua itu integratif, artinya
satu kesatuan yang utuh. Jadi dia integratif ya kurikulum itu. Yang ketiga, realistik. Artinya terlihat jelas atau kurikulum disusun sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, humanistik. Artinya kurikulum disusun sesuai kepentingan kemanusiaan baik bagi peserta didik maupun bagi masyarakat. Yang kelima, futuralistik. Artinya kurikulum sebagai pandangan yang mendorong pendidikan yang mengarah ke masa depan. Yang kelima, mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional. Yang keenam, berdiversifikasi. Yang ketujuh, desentralistik, artinya kurikulum bersifat merata. Dalam perencanaan kurikulum terdiri dari isi kurikulum. Kurikulum harus terdiri atas berbagai mata pelajaran yang urutannya harus disusun secara logis dan terperinci. Isi kurikulum. Kurikulum merupakan modifikasi atau variasi dari pendapat mengenai kurikulum. Yang kedua, bahan pelajaran. Urutan pelajaran ditentukan menurut jalan pikiran yang terkandung dalam mata pelajaran yang harus diberikan. Selanjutnya, pelaksanaan dan bentuk pengorganisasian kurikulum. Prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, perolehan kesempatan yang sama, berpusat pada anak, pendekatan dan kemitraan, kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum. Jadi di sini ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup, bahan ajar, tujuan, fungsi, dan sifat. Dan masih ada banyak lagi ya. Yang kedua, strategi pelaksanaan, strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kurikulum. Jadi kalau kita melaksanakan kurikulum harus memakai strategi. Strategi apa yang akan digunakan dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Kemudian penilaian kurikulum. Penilaian kurikulum itu adalah proses pembuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan untuk keputusan mengenai suatu kurikulum. Prinsip-prinsip penilaian kurikulum. Yang pertama, tujuan tertentu. Artinya, setiap program penilaian kurikulum terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas. Jadi, kita harus menentukan tujuannya terlebih dahulu. Tujuannya kemana? Itu. Terus yang kedua, bersifat objektif, berpijak pada keadaan yang sebenarnya, bersumber dari data yang nyata dan akurat. Jadi kita kalau ingin membuat kurikulum harus sesuai dengan kenyataannya. Kemudian yang ketiga, bersifat komprehensif, mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Yang keempat, kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan. Jadi dalam kurikulum penilaian kurikulum harus ada yang mempertanggungjawabkan dalam sebuah perencanaan tersebut. Selanjutnya, efisien dalam menggunakan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi sarana penunjang. Harus efisien dalam menggunakan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi sarana penunjang. Dan selanjutnya, berkesinambungan. Baik, penilaian kurikulum memiliki tujuan sebagai berikut. Secara umum, penilaian kurikulum bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kurikulum di sekolah, di mana informasi ini akan bermanfaat sebagai dasar pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum sekolah. Jadi kesimpulannya adalah
Kurikulum itu merupakan program yang terencana dan menyeluruh yang menggambarkan kualitas pendidikan suatu bangsa, sehingga kurikulum memegang peran strategis dalam kemajuan bangsa tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan yang berupa dinamis, integratif, dengan melalui langkah-langkah sistematis profesional dan melibatkan seluruh aspek yang terkait dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pun bisa berjalan dengan baik, perlu adanya pengelolaan agar pendidikan berjalan sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Dalam pengelolaan kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan atau implementasi, dan penilaian atau evaluasi. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.